Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Personil Tambahan. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, lanjut ke ceritanya. Guys, sekarang kita mulai turun ya. Gak ada salahnya kita berdoa sebelum kembali turun. Semoga kita diberi keselamatan sampai di bawah nanti, ucap seorang senior kepada rombongan kami. Setelah menghabiskan waktu di puncak, kami pun turun meninggalkan tempat terindah yang pernah aku lihat dalam hidupku. Melihat dunia dari sisi yang berbeda, di mana awan-awan putih serasa ada di bawah kaki, dan birunya langit mengelilingi diri yang kecil ini. Dengan wajah puas dan senang, kami bersyukur bisa sampai di atas. Mengingat perjalanan kami yang tidak mudah. Kami berfoto, mengirimkan salam melalui video, dan masih banyak lagi. Hanya dalam waktu singkat, semua keindahan itu harus kami tinggalkan. Rombonganku berisi 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan. Jujur saja, sebagai perempuan, aku baru saja pertama kali naik gunung. Dan kebetulan gunung ini juga tidak begitu jauh dari rumahku. Masih sekitaran daerah tempat tinggalku. Mengapa aku bisa naik gunung? Awalnya seperti ini. Aku mempunyai teman bernama Rita. Dia punya pacar yang memang hobinya naik gunung. Suatu ketika Rita diajak pacarnya untuk naik gunung karena kelompok pacarnya itu laki-laki semua. Makanya dia mengajak teman, aku sendiri, Saras, dan satu temanku Dini. Singkat cerita, kami turun sekitar pukul 14.00. Cuaca agak berkabut dan pohon-pohon berdiri rapat di sekitar kami. Kami berjalan sangat rapat. Tak boleh ada yang tertinggal dan tak boleh ada yang duluan. Badan rasanya sudah lelah sekali. Sedangkan kami harus turun gunung hari ini juga. Kemungkinan sampai di bawah malam hari. Karena besoknya pacar Rita harus sudah masuk kerja. Dan kami bertiga pun harus masuk kuliah. Aku kira perjalanan turun lebih mudah, tapi nyatanya sama saja. Mungkin karena badan yang sudah tidak fit juga. Sesekali kami juga berhenti untuk beristirahat. Karena mengejar waktu, kami istirahat hanya 1-2 menit saja. Selepas itu jalan kembali. Perlahan namun pasti. Jalur yang kami lalui semakin terjal. Bahkan di salah satu jalur, tanahnya amat miring. Dan kami harus super hati-hati agar tidak terpleset. Ditambah beban carrier yang ada di pundak. Semula perjalanan kami baik-baik saja. Sampai malam pun tiba. Kami baru sampai di pos 4. Karena kami tidak buru-buru, karena kami jalannya tidak terlalu buru-buru. Jalur pendakian itu sudah gelap gulita. Hanya ada cahaya dari handlamp di kepala kami sebagai pemberi cahaya. Sisanya gelap. Benar-benar gelap. Karena saran dari pacarnya Rita, kami tidak menyalakan semua handlamp.
untuk menghemat baterai, katanya. Keganjilan mulai terjadi ketika Aryo, senior kami yang jalannya paling belakang, meminta kami semua berhenti. Spontan kami semua berhenti dan menengok ke arahnya. "Coba deh lu semua berhitung," ujarnya dengan wajah kebingungan. Tanpa banyak bertanya, kami semua berhitung. Dan jumlah kami pas 8 orang. Namun, Aryo ini masih saja memasang wajah bingung. Senior kami yang lainnya, yang bernama Bagas, akhirnya bertanya, "Kenapa sih yuk? Yuk." "Enggak, jalan lagi aja deh," ujarnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tadinya aku berpikir kalau Aryo hanya ingin mengecek jumlah kami. Takutnya ada yang ketinggalan atau terpisah dari rombongan. Namun, di tengah kegelapan seperti ini, mana mungkin ada yang terpisah. Ditambah lagi jalurnya cuma satu. Kiri kanan semua semak-semak dan pepohonan. Sampai akhirnya aku samar-samar mendengar obrolan Aryo dan Bagas yang berbicara persis di belakangku. Kira-kira seperti ini obrolan mereka. "Tadi gua salah lihat apa gimana ya?" kata Aryo. Bagas bertanya, "Emang kenapa?" Tadi gua sempat hitung dari belakang. Kok rombongan kita ada 9 orang. Terus gua hitung lagi, malah jadi 10 orang. Begitu kalian yang hitung, balik jadi 8 orang. Tutur Aryo kepada Bagas yang sontak membuatku berinding. 9 orang? Berarti rombongan kita nambah 1 orang. Perasaan lu aja kali, Gas. Aku kemudian menoleh ke belakang. Di belakang ada Dini, Aryo, dan Bagas. Oke, di belakangku ada 3 orang. Kemudian aku menghitung yang di depan 1, 2, 3, 4, 5, ditambah aku sendiri jadi 9. Sontak aku langsung berhenti karena kaget. Bulu kuduku berdiri. Aku ketakutan. "Bas, capek?" tanya Dini yang ikut berhenti. Enggak. Ayo cepetan," jawabku yang kembali berjalan dengan wajah ketakutan. Siapa yang ke-9? Astaga. Di tengah kegelapan ini aku tidak bisa membedakan siapa yang asing di antara kita. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi menghitung rombongan. Karena kalau jumlahnya lebih, bisa-bisa aku semakin ketakutan. Aku berusaha melupakan dan fokus untuk turun ke bawah. Di saat-saat seperti ini, aku selalu ingat Tuhan, ingat keluarga. Semua itu bisa mengusir rasa takutku. Sekitar 30 menit setelah itu, kami beristirahat. Selama 1 menit, Aryo bahkan melepaskan ranselnya dan rebahan di jalur. Aku duduk sambil mengatur napas, melemaskan badanku sejenak. Sementara Rita terlihat memainkan senter ke pepohonan. "Rit, jangan mainan senter," ucap pacarnya yang bernama Kevin. "Tadi kayak ada apa gitu di sana," jawabnya sambil mematikan senter. Matanya seperti masih mencari apa yang ia lihat di balik kelebatan gelapnya pohon. Kevin kemudian mengambil senter dari tangan pacarnya dan mengalihkan pembicaraan. "Udah, gak ada apa-apa," katanya.
Ayo jalan lagi, biar bisa cepat sampai bawah. Nanti mau istirahat sepuasnya juga bebas, lanjut Kevin. Kami semua kembali berjalan turun. Aku menumpang cahaya dari handlamp milik Dini. Kami berjalan beriringan. Entah kenapa saat itu ingin rasanya aku melihat ke atas. Namun aku ingat pesan para senior, jangan iseng melihat kemana-mana. Aku juga sebenarnya takut. Aku merasa ada yang tidak beres. Sambil berjalan, aku terus menahan kepalaku agar tidak menoleh ke atas. Namun masalahnya kalau aku terus menahan, maka aku tidak akan tenang. Akhirnya aku memberanikan diri. Aku berusaha yakin tidak ada apa-apa di atas. Dan setelah melihat ke atas, pikiranku akan kembali tenang. Sambil membaca bismillah, aku menoleh ke atas. Dan keputusanku itu salah. Di sana aku justru melihat seorang perempuan bergaun putih duduk di dahan pohon sambil mengelus-ngelus rambutnya yang panjang sepinggang. Dia memperhatikan kami, lebih dikenal dengan sebutan kuntilanak. Wajahnya tidak terlihat karena gelap. Tapi dari arah kepalanya, dia jelas-jelas menghadap ke arah kami. Entah kenapa, sontak setelah melihat itu, mataku jadi perih. Perih sekali, seperti terkena air jeruk. Aku memejamkan mata sambil mengucek-ngucek mataku. Aku panik dan berhenti berjalan. Astagfirullahaladzim, ucapku berkali-kali sambil mengucek mataku yang perih. Aku juga mulai menangis saat itu. Kenapa, Ras? Tanya Dini yang di sampingku. Mendengar suara Dini, rombongan jadi berhenti. Tiba-tiba sebuah tangan terasa mengusap wajahku dari belakang. Tangan itu basah oleh air. Ketika aku membuka mata, mataku sudah tidak perih lagi. Ternyata itu Bagas. Dia yang mengusap wajahku dari belakang menggunakan air. Aduh, gua takut, kataku. Udah gak apa-apa, cuci muka dulu, tenang aja, jawab Bagas. Aku menuruti apa kata Bagas. Membasuh wajahku dengan sebotol air yang ia berikan. Setelah membasuh muka, aku merasa kembali tenang. Aku juga tidak berani menoleh ke atas. Aman, kata Kevin dari depan. Aman, lanjut, jawab Bagas. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Jujur saja, aku masih ingin menangis karena takut. Akan tetapi, kami benar-benar tak boleh berhenti dan harus cepat-cepat turun ke bawah. Benar juga, aku sudah enggan berada di sini. Tak hanya lelah, aku pun dibuat ketakutan. Namun sejak saat itu, Bagas berjalan di sampingku. Udah, tenang aja, jangan lihat kemana-mana ya, fokus saja, kata Bagas menenangkanku sepanjang perjalanan. Sesampainya di bawah, kami makan dan istirahat. Mereka bercerita dan senda gurau di base camp. Aku sambil makan mie instan, duduk di sekitar mereka dan mendengarkan obrolan. Melihat suasana yang mulai nyaman, aku yakin sudah tidak apa-apa. Jangan kapok naik gunung, ucap Bagas yang tiba-tiba datang dan duduk di sampingku. Di gunung emang suka kayak gitu, kadang suka ada yang ikut. Tapi sekarang aman kok, lanjutnya. Mendengar itu, aku kembali merinding. Seakan kejadian tadi sudah biasa dialami Bagas. Selepas itu,
kami pun pulang dengan selamat dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Karena kejadian itu, entah aku akan naik gunung lagi atau tidak. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritikan dan sarannya bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.